Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maslihan Arafat. Saya mahasiswa baru Universitas PTIQ Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Maki dan Madani. Pengertian Maki dan Madani menurut pendapat ulama. Makiyah secara bahasa adalah sesuatu yang dihubungkan dengan kota Mekah, sedangkan Madaniyah berhubungan dengan kota Madinah. Secara istilah, muncul 3 pendapat mengenai istilah Maki Madani atau Makiyah Madaniyah. Penjelasannya berikut ini. Yang pertama, ditinjau dari segi tempat. Yang kedua, ditinjau dari segi hitop. Yang kedua, ditinjau dari segi hijrah Nabi. Oke, yang pertama, ditinjau dari segi tempat. Pendapat pertama, memandang Makiyah dan Madaniyah dari segi tempat, yakni wahyu yang turun di Mekah disebut sebagai Makiyah dan yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Wahyu atau ayat yang turun di dalam daerah Mekah misalnya Mina, Arafah, dan Hudaybiyah masuk dalam kategori Makiyah. Sedangkan daerah Madinah seperti Uhud dan Badar masuk dalam kategori Madaniyah. Nah, pendapat pertama ini memiliki kelemahan karena ada wahyu yang turun bukan di Mekah dan di Madinah. Apabila makna Makiyah dan Madaniyah dilihat dari segi tempat, maka ayat yang bukan turun di Mekah dan Madinah tidak dimasukkan Makiyah dan Madaniyah. Salah satu contoh yang turun selain di Mekah dan Madinah ialah surah At-Taubah ayat 45 yang turun saat perjalanan pulang dari perang di Tabuk. Oke, yang kedua ditinjau dari segi khitab. Pendapat ditinjau dari segi hitop, pendapat kedua mengatakan Makiyah merupakan wahyu yang ditujukan untuk penduduk Mekah dan Madaniyah merupakan wahyu yang ditujukan untuk masyarakat Madinah. Nah, atas dasar itu, apabila di dalam Al-Quran ditemukan kata wahai manusia atau ya ayuhan nas atau wahai anak Adam ya bani Adam, maka termasuk Makiyah. Sedangkan apabila terdapat kata wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, dikategorikan sebagai Madaniyah. Nah, pendapat kedua ini juga dinilai lemah karena terdapat ayat-ayat Makiyah yang justru diawali dengan wahai orang-orang beriman atau ya ayyuhallazina amanu. Begitu pula sebaliknya. Misalnya, surah An-Nisa yang tergolong Madaniyah, tapi diawali dengan wahai manusia atau ya ayuhan nas, sebagaimana yang tertera dalam ayat pertama. Oke, yang terakhir ditinjau dari segi hijrah. Pendapat ketiga dan yang paling kuat mengatakan bahwa wahyu yang turun sebelum hijrah Nabi disebut sebagai Makiyah. Sedangkan yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah. Meskipun tempatnya terbalik atau tidak di Mekah maupun Madinah. Nah, pendapat ketiga ini dianggap yang paling kuat karena semua ayat dapat dikategorikan dalam Maki ataupun Madani. Entah itu hitopnya kepada orang Mekah atau Madinah dan tempatnya Mekah atau Madinah. Oke, selanjutnya faedah mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Di sini faedahnya ada 3. Yang pertama, untuk membedakan ayat yang manasih dan ayat yang dinasah. Mana ayat yang hukumnya menghilangkan hukum dalam ayat lain dan mana ayat yang hukumnya dihilangkan dengan ayat lain. Dengan kata lain, informasi itu penting ketika dijumpai 2 atau beberapa ayat Al-Quran
dalam satu tema. Sementara hukum dalam salah satu atau beberapa ayat tersebut berbeda dengan hukum yang ada di ayat lainnya. Lalu diketahui mana ayat yang termasuk kategori makiyah dan mana yang madaniyah. Sebab ulama ahli ilmu Al-Quran mempunyai prinsip hukum bahwa ayat-ayat madaniyah manasah ayat-ayat makiyah karena memandang bahwa ayat madaniyah turun lebih akhir daripada ayat makiyah. Nah, prinsip ini saya ambil dari Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya yang berjudul Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, Qaira Isal Babi Al-Halabi wa Syirkah, juz 1 halaman 94 dan juz 2 halaman 176. Dalam konteks ini, pakar tafsir Al-Quran asal kota Baghdad, Al-Imam Al-Muqri, wafat 410 Hijriah atau 1019 Masehi, dalam karyanya An-Nasikh wal Mansuh fil Quran menjelaskan yang artinya turunnya ayat yang dimansuh di kota Mekah banyak dan turunnya ayat yang memansuh di kota Madinah pun juga banyak. Oke, faedah kedua adalah untuk mengetahui secara global tarikh tasyri' dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya yang syarat hikmah. Dari sinilah kemudian akan muncul semangat keislaman dan keimanan yang kuat karena begitu bijaknya syariat Islam dalam mendidik masyarakat, bangsa, dan individu-individunya. Pemahaman atas perbedaan kategori antara ayat makiyah dan madaniyah akan menyadarkan bahwa syariat Islam mengandung berbagai hikmah syariat Islam yang sangat agung. Oke, faedah terakhir untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas dan orisinalitas Al-Quran yang kita terima dan selalu kita baca sampai hari ini, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan redaksional maupun hukum-hukumnya. Hal ini ditunjukkan dengan begitu perhatiannya umat Islam sepanjang sejarahnya. Terbukti, sejak dulu hingga sekarang, umat Islam selalu mengkaji Al-Quran dari berbagai aspek. Kajian itu mencakup mana ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dan yang turun setelahnya, mana ayat Al-Quran yang turun di kota domisili Rasulullah SAW, dan mana yang turun dalam perjalanannya, mana ayat yang turun di siang hari dan mana yang turun di malam hari, mana ayat yang turun di musim panas dan mana yang turun di musim dingin, mana ayat yang turun di bumi dan mana yang turun di langit, serta hal-hal lainnya. Nah, bila demikian, komprehensifnya kajian Al-Quran yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang sejarah, maka akal sehat sangat tidak menerima akan adanya orang yang mampu mengubah-ubah dan mempermainkannya. Sebab umat Islam, ulama selalu menjaga dan mengkajinya dari berbagai aspek secara komprehensif. Sunnatullah penjagaan umat Islam terhadap Al-Quran seperti itu adalah sesuai dengan sunnatullah lainnya yang terekam jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Oke, sekarang ciri khas dan perbedaan makiyah dan madaniyah. Untuk mengetahui perbedaan surah makiyah dan madaniyah, perlu diketahui ciri-cirinya. Ciri-ciri kedua jenis surah tersebut. Secara umum, surah makiyah terdiri dari ayat-ayat yang pendek, serta menjelaskan tentang akidah dan keimanan. Sementara itu, surah madaniyah membahas tentang muamalah dan perkara sosial kemasyarakatan. Ciri khas makiyah. Biasanya surah makiyah
didominasi oleh ayat-ayat pendek. Biasanya surah Makkiyah juga membahas mengenai masalah akidah. Setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah adalah surah Makkiyah. Dan setiap surah di dalamnya dinyatakan lafal kallah adalah surah Makkiyah. Lafal itu dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Setiap surah yang didahului dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam, itu surah Makkiyah. Setiap surah yang didahului dengan atau diawali dengan Fafatihus Suwar adalah surah Makkiyah. Dan setiap surah Makkiyah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah Makkiyah. Oke, selanjutnya ciri khas Madaniyah. Surah Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Surat Madaniyah pun membahas mengenai masalah sosial, kemasyarakatan, dan hukum. Lazimnya didahului dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kecuali pada 7 tempat antara lain. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 21, surah An-Nisa ayat 1, surah Al-Hujurat ayat 13, surah Al-Baqarah ayat 130, surah Al-Baqarah ayat 168, surah An-Nisa ayat 133, dan surah Al-Hajj ayat 1. Pada ayat tersebut digunakan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Surah-surah Madaniyah menyebutkan tentang orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.